Maulidia Revina Putri dengan NIM 23002107. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pengenalan internet dasar. Topik-topik yang akan kita bahas yaitu sejarah internet, fungsi internet, mengenal browser internet, penyimpanan awan atau cold storage, Google Drive, internet dengan LAN dan wireless. Sejarah internet yaitu internet ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1962 pada bulan yang tepatnya pada bulan Oktober, di mana peluncuran internet ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tokoh yang terkait dengan hal ini yaitu Joseph G.R. Leckrider, di mana ia menulis banyak tentang Galactic Network, suatu pemikiran jaringan komputer di mana setiap orang dapat membagi dan mengakses data atau program-program melalui internet. Penelusuran ini disponsori oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA. Selanjutnya masuk ke sejarah perkembangan internet dari tahun ke tahun. Pada tahun 1969, ARPA bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian di Amerika Serikat, yaitu mengadakan penelitian atau riset mengenai jaringan komputer. Pada tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga-lembaga berkembang sehingga internet ini berkembang dengan pesat. Pada tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet, di mana Telnet merupakan suatu komputerisasi atau metodologi yang memungkinkan seseorang dalam mengakses suatu komputer menggunakan komputer lainnya. Kemudian pada tahun 1970 program email pertama atau ARPANET di mana dikelola oleh Ray Tomlinson dari BBN. Ray Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer pada tahun yang sama. Pada tahun 1973 dimulai dengan pengembangan TOP oleh sebuah kelompok pimpinan Vinton Cerf. Jaringan komputer ini yaitu ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Pada tahun 1986, internet dipergunakan secara terbuka untuk umum. Dan pada tahun 1989, internet ini berkembang dengan pesat, di mana pada bulan Januari jumlah jaringan internet mencapai 80.000, pada bulan Juli bertambah menjadi 130.000, dan pada bulan November malah melebihi 160.000. Pada tahun 1990, ARPANET resmi ditutup, dan pada tahun 1993 dikembangkan pula aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Mark Andreessen bersama timnya di National Center for Supercomputing NCSE. Kemudian Andreessen keluar dari NCSA dan menjadi otak di belakang Netscape Core yang kemudian menjadi Netscape. Proses yang paling sukses dan akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Fungsi-fungsi dari internet yaitu pertama, sebagai media akses informasi. Sejak munculnya internet, beragam informasi dari seluruh penjuru dunia kini mudah diakses di mana saja, yang mana artinya para pengguna tidak akan kesulitan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Kedua yaitu sebagai media komunikasi. Berkat internet, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun tanpa batasan jarak yang jauh. Caranya itu bisa dengan telepon, dengan chatting, dan media sosial lainnya.
Yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya dan referensi. Ada banyak sekali sumber daya dan referensi yang bisa kita akses di seluruh dunia. Melalui jaringan internet, kita bisa memperoleh sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien. Beberapa sumber daya yang bisa kita dapatkan di internet yaitu desain, foto, karya tulis, jurnal, makalah, buku, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai media akses berita, di mana dengan internet ini kita bisa mengakses berita walaupun kita tidak berada di tempat tersebut. Kita bisa mengetahui kejadiannya melalui internet ini, di mana berita-berita yang update ataupun berita-berita yang lalu bisa kita ketahui melalui internet ini. Yang terakhir, sebagai media hiburan, jaringan internet dapat diandalkan untuk memperoleh hiburan, mulai dari menonton video, karaokean, main game, sampai streaming film dan serial favorit dapat difasilitasi oleh teknologi ini. Menurut Internet World Statistik di dunia, pada tahun 1995, internet mencapai 25 juta orang. Pada tahun 1999 mencapai 196 juta orang. Pada tahun 2003 mencapai 502 juta orang. Pada tahun 2006 mencapai 1,1 miliar. Menurut Forecast di Indonesia pada tahun 1995 mencapai 10.000 orang. Pada tahun 1997 mencapai 100.000 orang. Pada tahun 2000 mencapai 2 juta orang. Pada tahun 2001 mencapai 2,4 juta orang. Pada tahun 2004 mencapai 4,2 juta orang. Dan pada tahun 2005 mencapai 5 juta orang. Pada internet terdapat juga seperti browser. Itu apa sih itu browser? Browser atau web merupakan suatu program perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi, mengambil, dan menampilkan informasi yang tersedia di jaringan internet World Wide Web atau WWW. Adapun beberapa browser internet terbaik dengan banyak fitur di berbagai macam platform seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari. Adapun seperti juga penyimpanan awan atau cold storage. Penyimpanan awan cold merupakan model komputasi cold yang memungkinkan penyimpanan data dangkal di internet melalui penyedia komputasi cold yang kita akses, baik itu melalui internet publik ataupun koneksi jaringan privat khusus. Google Drive atau bisa juga disebut dengan penyimpanan cold adalah tempat penyimpanan semua file dan dokumen yang kita simpan secara daring ataupun online. Ketika kita masuk dengan Google, kita dapat mengakses dokumen itu dari perangkat apapun. Selanjutnya yaitu LAN atau wireless, yaitu dirancang tanpa menggunakan kabel. Wireless merupakan teknologi yang mengandalkan udara sebagai media untuk melakukan transmisi data atau menghubungkan perangkat melalui udara. Teknologi ini bisa bekerja dengan baik, bahkan mempunyai beragam keunggulan yang tidak dimiliki oleh jaringan kabel. Jaringan LAN bisa menghubungkan dua komputer satu sama lain hingga ribuan komputer. Koneksi ini lebih banyak dipakai di perkantoran dan pabrik dengan skala sedang sampai besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.